Kita lanjut kepada presentasi yang ketiga. Jadi tadi karena ada pergeseran antara Pak Rizky dengan Bu Nur Syamsi, jadi untuk penampil ketiga di sini kembali kepada Bapak Rizky. Kepada Bapak Rizky saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Pagi. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bapak juga sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya Ketua Kelas, Saleh, silakan dipimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Ya, teman-teman yang baik hati, yang saya sayangi dan saya banggakan, marilah kita sebelum memulai pelajaran kali ini kita menghadapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berdoa supaya ilmu yang didapat menjadi berkah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Saleh. Baik, Bapak absen dulu ya. Semuanya hadir kan? Ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya sehat. Ya, kira-kira anak-anak ada yang masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Ada? Ya. Pak, Pelajaran minggu kemarin itu kita membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Jadi untuk yang saat ini, sebelum kita memulai materi kita yang akan kita pelajari, Bapak mau mengajak kalian untuk bernyanyi dulu. Boleh Bapak mengajak kalian bernyanyi? Iya, Pak. Siapa? Boleh. Pak, suka. Tahu nggak kalian lagunya Bukan Lautan Hanya Kolam Susu? Ya, Tahu, tahu. Ya. Oke. Kalau tahu, mari sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Bukan lautan hanya kolam susu. Air dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Sekali lagi. Bukan lautan hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tepuk tangan semuanya. Ya, tadi kan kita sudah bernyanyi itu. Nah, kira-kira dari nyanyian kita tadi, apa yang bisa anak-anak Bapak semua tangkap mengenai makna dari lagu itu? Ada? Karena ada kalimatnya tuh. Indonesia kaya akan budaya alam. Budaya alam, Pak. Ya, betul. Ya. Orang bilang tanah kita itu seperti surga, Pak. Iya, betul sekali, betul. Nah, itu ada kaitannya dengan materi kita kali ini. Materi kita kali ini adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi, dari lirik lagu tadi, orang bilang tanah kita tanah surga. Sumber daya alam kita itu sangat kaya. Ya. Jadi itulah nanti yang akan kita bahas. Baik. Sebelum kita bahas, di sini nanti Bapak dalam pembelajaran kali ini akan memberikan penilaian, itu ada nanti dari sikap, diskusi, dan tes tertulis. Tes tertulisnya nanti di akhir Bapak berikan. Baik, untuk lebih pahamnya, ini ada berupa tampilan mengenai materi. Ya, sudah kelihatan semua anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Sudah, baik. Pak. Sudah.
Ini adalah judul kita, potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai itu bisa kalian lihat sendiri dari 3.1. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk kali ini ada 5. Melalui model pembelajaran picture and picture, siswa diharapkan dapat, yang pertama adalah memahami pengertian sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia secara cermat. Kemudian yang keempat, menganalisis potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang secara cermat. Kemudian yang kelima, mempresentasikan potensi sumber daya alam dan kegunaannya bagi kehidupan dengan baik. Ya, kira-kira apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, Pak. Ya, Foni, betul. Betul sekali. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Kira-kira ada tanggapan lain mengenai sumber daya alam? Fitria? Sesuatu yang kita manfaatkan dari alam, Pak. Ya, betul. Betul. Sesuatu yang kita manfaatkan dari alam. Betul sekali. Ya. Jadi dari hasil yang disampaikan oleh teman kalian tadi, ini bisa kita lihat dulu. Ini ada gambar. Ini kan sering kita jumpai kan? Iya, Pak. Oke. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa? Gas-gas, Pak. Gas. Gas, Pak. Gas. Gas di rumah ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga gambar 2 kilo, Pak. Oli, Pak. oli. Oli. Ya, betul. Itu minyak ya. Minyak. Bensin. Oke. Kemudian yang gambar yang keempat Air. Pak. Air. Air Ya, dan gambar tangan yang sekalian. Gambar yang kelima Madu, Pak. Madu. Madu. Ya. madu ya. Madu ya. Jadi dari gambar-gambar tadi mungkin tadi sudah disimpulkan oleh kawan-kawannya yang bisa digunakan oleh manusia itulah sumber daya alam. Tapi untuk lebih jelasnya, inilah pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Itulah dia pengertian dari sumber daya alam. Jadi kira-kira anak-anak Bapak semuanya sudah paham mengenai pengertian dari sumber daya alam ini? Sudah, paham, Pak. Oke, baik. Berikutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, apa sih bedanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Baik, anak-anak, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Saya tahu, Pak. Ya, silakan, Poni. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak membutuhkan waktu lama untuk berubah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berarti sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diperbarui. Ya, betul sekali. Ya, itulah dari penjelasan Poni mengenai sumber daya alam. Di sini kita lihat pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu adalah sumber daya alam yang bisa bereproduksi dan masa pemulihannya pendek, artinya dia bisa cepat ada lagi. Kemudian contohnya itulah segala jenis hewan dan segala jenis tumbuhan, misalnya hutan jati, termasuk juga sinar matahari, tanah, air, dan udara.
Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang segala sesuatu kalau diambil akan habis dan tidak dapat dibuat lagi. Itulah dia pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ini contohnya. Contohnya ada gambar yang pertama itu gambar apa, Nana? Batu Batu. bara, batu. Batu bara ya, batu bara. Kemudian gambar yang kedua itu gambar Emas. emas. Ya, gambar yang ketiga adalah gambar Perak. Perak. Oke, pinter semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Ya, kemudian sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Ini termasuk dalam ciri-ciri sumber daya alam. Itu terbagi menjadi dua lagi. Sumber daya alam terestis, yaitu segala yang berhubungan dengan tanah. Jadi sumber daya alamnya ini berhubungan dengan tanah. Apa yang ada di tanah itu termasuk sumber daya alam terestis. Kemudian sumber daya alam akuatik. Berarti segala yang berhubungan dengan air. Seperti danau, laut, sungai, dan air hujan. Itulah dia. Itulah ciri-ciri dari sumber jenis-jenis dari sumber daya alam. Baik. Potensi sumber daya alam. Yang akan kita bahas kali ini adalah sumber daya alam hutan yang pertama. Sumber daya alam hutan. Luas hutan di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 seluas 66,3 juta hektar. Itu sangat luas ya anak-anak. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Secara umum, hutan sebagian besar menghasilkan kayu. Jenis-jenis kayu dan persebarannya adalah sebagai berikut. Kayu keruing, meranti agatis, dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Kemudian kayu rotan banyak dihasilkan di Kalimantan dan Sumatera Utara. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Ya, ini dia peta persebaran hutan. Jadi yang hijau-hijau itulah merupakan hutan milik Indonesia. Bisa kita lihat. Yang paling hijau itu di daerah mana? Kalimantan. Papua Kalimantan dan Papua ya. Papua. Ya, alhamdulillah di sana masih hutannya masih bagus ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke sumber daya tambang. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Adapun jenis-jenis barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ini yang sebagian besarnya saja yang Bapak sebutkan ya. Minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan pasir besi, dan lain-lain. Ya, ini dia. Ini peta persebaran barang tambang di Indonesia. Bisa kita lihat dari Pulau Sumatera sampai Papua itu ada lokasi untuk pengambilan barang tambang. Jadi bukan hanya yang Bapak sebutkan tadi, tapi ada juga barang-barang tambang lain seperti intan, kapur, marmer, nikel, dan lain-lain terdapat di negara kita Indonesia. Oke, berikutnya kalian Bapak perintahkan untuk membentuk kelompok yang di sini kelompoknya sudah Bapak pilih sendiri, yaitu kelompok 1 itu Nur Syamsi Saleh Meriani, yang kaptennya adalah, yang ketuanya adalah Nur Syamsi, kemudian kelompok 2 Foni Dimas Yunita, ketuanya adalah Foni, kemudian kelompok 3 Ketut Fitria Eti, ketuanya adalah Ketut, kemudian kelompok 4 Endang dan Clara, ketuanya adalah Endang. Petunjuk pelaksanaannya untuk diskusi kali ini. Yang pertama adalah nanti kalian amati gambar. Nanti Bapak memberikan gambar. Kemudian yang kedua, gunting gambar sumber daya alam yang nanti Bapak sediakan di lembar kerja. Kemudian diskusikan bersama kelompok mengenai gambar tersebut.
Setelah itu tempellah gambar sesuai dengan arahan petunjuk yang diminta. Kemudian isi tabel penjelasan sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Setelah itu baru dipresentasikan di depan kelas. Ya, inilah gambarnya. Gambar 1 itu gambar Gambar apa itu Pak? Orusa ya? Gambar rusa ya Pak ya. Ya, Oh, gambar nomor rusa. 2 adalah gambar Emas. Emas, tahu Pak. Emas, Pak, emas. Nah, biasanya yang, Oh, saya kira yang sabuk, cewek-cewek paling ngerti itu emas ya. Ya Kira Pak. coklat, Pak. Saya kira Ya, tadi coklat kemudian- Pak. Mas Jawa beda lagi, Pak. Oh, beda lagi ya. Emas. Jawa bisa bergerak ya. Emas. Baik, Ale. gambar nomor 3 adalah gambar Jawa kayak besar. Besi. Kemudian yang gambar nomor 4 adalah gambar hutan Hutan. kayu ya. Kan. Oh, Kemudian hutan. gambar nomor Saya kira 5 adalah pinus. gambar Apa itu Pak? Ya, BBM. apa itu Pak? itu BBM. gambar minyak nomor Minyak. 5. Oh iya minyak. Oh, saya kira drum Pak. Bukan, itu gambar minyak. Baik, nanti akan inilah tabel pengerjaannya yang nanti gambarnya akan ditempel, yaitu dibedakan dia yang mana dia termasuk sumber daya alam hutan dan mana dia termasuk sumber daya alam tambang. Ya. Baik, ini lembarannya Bapak bagikan. Silakan ketua-ketua kelompok maju ke depan dan diambil. Dikerjakan, Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, sudah siap semuanya? Ada, Pak. Sudah? Nah, Ya. Kalau sudah siap, Bapak mau tanya Pak, ini tidak mengerti Pak, ini gambarnya nanti dipasang di sini ya, di sebelah sumber daya alam. Ya, gambarnya dipasang di sebelah sumber daya alam. Itu nanti ditempel di situ. Kemudian apa fungsinya bagi kehidupan manusia? Oh iya Ya. Pak, terima Ya, kasih Pak. Iya Pak, sudah mengerti Dijelaskan Pak. ya. Iya Pak. Fungsi dan manfaat. Pak, mohon permisi, fungsi dan manfaat sama ya? Fungsi dan manfaat. Ya, Ya, bisa pemanfaatnya, Pak. sama. Oh, sama ya. Ya. Baik. Bapak pilih saja. Kelompok yang akan maju adalah kelompok 2 dulu. Ya, kelompok 2 silakan dipresentasikan. Baik, Pak. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, di Ya. sini kami diminta mengidentifikasikan gambar sumber daya alam yang ada berdasarkan tabel. Kami memilih yang hutan. Hutan ada berdasarkan LKPD-nya, kami memilih gambar nomor 2, Pak, sebagai gambar hutan. Manfaat bagi kehidupan manusia dari hutan itu, 1, menjaga kualitas udara. 2, tempat tinggal makhluk hidup. 3, sumber makanan nabati. Dan 4, menjaga kualitas air, Pak. Ya, betul sekali. Betul sekali jawaban dari kelompok 2, kelompok Foni. Tepuk tangan semuanya, anak-anak. Tangan. Keren. Ya. Kemudian untuk presentasi berikutnya silakan untuk kelompok 1, silakan. Dari hasil presentasinya dibacakan. Ya Pak, saya Pak. Untuk sumber daya alam bahan tambang, gambar sumber daya alamnya ada di gambar 2, emas, manfaat bagi kehidupan manusia, perhiasan, bisa digunakan sebagai tabungan, dan sebagai penunjukan status sosial. Kemudian bahan tambang kedua ada di gambar 3, yaitu besi. Ini penggunaannya, manfaatnya bahan baku pembuatan alat transportasi, kemudian pembuatan alat-alat berat, dan pembuatan tempat tinggal. Gambar yang ketiga, gambar 5, yaitu minyak. Ini fungsinya, manfaatnya bahan bakar kendaraan, kemudian produk kesehatan, dan sebagai pelumas mesin. Terima kasih Pak, itu dari kelompok kami. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi tadi sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan kita, rekan-rekan kita mengenai sumber daya alam yang itu tadi ditampilkan melalui gambar dan fungsinya. Jadi Bapak rasa pembelajaran kita sampai di sini saja. Sebelum Bapak tutup, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak dengan pembelajaran Bapak kali ini dengan menggunakan media gambar-gambar,
Suka, Pak, dan suka. tampilan-tampilan. Senang, Pak. Ya, alhamdulillah, Bahagia, alhamdulillah. Pak. Kalau anak-anak semua senang, Bapak juga ikut bahagia. Ya. Jadi sebelum Bapak tutup, kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari potensi sumber daya alam? Ya, kita simpulkan ya. Baik, kalau anak-anakku masih mungkin sibuk mengurus buku-bukunya, ya, Bapak simpulkan. Yang pertama adalah kesimpulannya, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, sumber daya alam itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Ya, itu saja. Untuk materi minggu depan, coba kalian cari di buku ataupun di internet apa saja dampak dari kerusakan sumber daya alam, dampak negatifnya bagi kehidupan manusia. Ya, jadi Bapak rasa itu saja pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Rizky untuk presentasinya. Selanjutnya kita langsung akan mendengarkan tanggapan, masukan dari Bapak Ibu guru semua. Tadi sudah ada beberapa orang teman kita yang memberikan tanggapan. Jadi selanjutnya saya minta kepada Ibu Fitri ya untuk memberikan tanggapan atau masukan. Gimana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Untuk penampilan Bapak Rizky sudah mulai meningkat daripada yang sebelum-sebelumnya karena sudah memberikan persepsi yang cukup baik, yaitu mengajak siswa untuk bernyanyi, sehingga siswa itu walaupun mungkin lagunya masih belum hafal, tetapi itu sudah mulai membuat siswa-siswa itu menjadi lebih termotivasi atau lebih semangat. Walaupun nanti belum tahu apa nanti yang bakal dipelajari, tapi untuk awal itu sudah mulai baik, sangat baik. Mungkin untuk penampilan saya belum tentu bisa sebaik itu. Tetapi mulai di tengah-tengah tadi ada sedikit, karena mungkin pembahasannya masalah sumber daya alam itu membuat kita kadang-kadang apa ya, bingung gitu kan. Ada sedikit, mulai ada sedikit kurang motivasi siswa. Nih, tapi Bapak lumayan bisa membuat siswa menanya, mengarahkan, itu sudah mulai nampak, sudah mulai kegiatannya runtun, itu sudah mulai terlihat walaupun memang belum sempurna, karena memang kita di sini masih belajar semuanya, Pak. Saya kira itu saja tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Fitria. Nah, untuk selanjutnya Ibu Eti akan memberikan tanggapan, masukan, komentar dari penampilan Bapak Rizky? Kalau menurut saya sudah bagus, Bu. Sudah dari pertama, dari pembukaan sampai dari penutup. Dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutupnya sudah runtut. Saja, Bu. Terima kasih Ibu Eti. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan, masukan, dan koreksian dari Ibu Guru Pamong. Kepada Ibu Guru Pamong, Bu Haja Irianti, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Endang. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rizky. Oke, Pak Rizky. Penampilan yang cukup baik, Pak Rizky. Suara bagus, sudah kedengaran keras ya, tegas. Setidaknya siswanya juga keras. Keras karena bapak-bapak ya. Siswanya juga semakin bergairah. Ya.
Kemudian sistematisnya, oke. Hanya pada persepsi di kegiatan awal. Kalau saya sih jangan ditanyakan materi apa yang kita pelajari kemarin, nanti perkiraannya anak-anak, Bapak aja lupa, apalagi kami. Kalau bisa langsung isinya, Pak. Misalnya, coba sebutkan kembali letak astronomis Indonesia. Kan itu terkait ya, letak astronomis kalau tidak salah tadi Bapak bilang ya. Ya. Nah, langsung saja isi materinya. Dan silakan kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Misalnya pengaruh dari letak geografis, itu kan akibatnya salah satunya ya, sumber daya alam Indonesia yang begitu beraneka ragam. Itu salah satu pengaruhnya. Gitu. Itu bisa dikaitkan di situ. Tanyakan kepada siswa. Kemudian tujuan pembelajaran tadi disampaikan ya Pak Rizky? Sampaikan Bu. Ya, dan kaitannya juga tadi bagus sekali pertanyaannya, sepertinya cukup hot dari lagu itu, dari motivasi. Pak Rizky menanyakan apa makna lagu tersebut. Dan ada kaitannya saya rasa memang dengan materi yang Pak Rizky akan berikan pada saat itu. Kemudian, ini di sini Pak Rizky memakai metode PBL. Picture and picture Bu, tadi gambar Bu. Oh gitu ya, ada ya. Iya Bu. Ada tadi gambarnya ya. Ada Bu. Dan kalau saran saya juga untuk memperkaya sumber atau bahan materi siswa, setidaknya Bapak juga bisa menampilkan nih lah, misalnya link-link atau apa yang mereka bisa cari sumbernya di internet. Ya, itu ada mungkin ya di RPP-nya Pak Rizky, ada enggak? Membimbing Tidak, Bu. siswa untuk mencari, tidak ada ya? Oh, kalau Tidak, tidak ada Bu. ya. Hanya dari Berarti gambar tersebut mereka hanya dari menjelaskan gambar. Bu. Ya, Iya, tapi Bu. ada ya itulah untuk menambah penjelasannya. Tadi saya lihat ada pemanfaatan setiap sumber daya yang mereka pilih ya, ada. Nah itu untuk memperkaya mungkin materi mereka, bahan mereka. Silakan kita persilakan siswa untuk membimbing mereka ya, membimbing siswa untuk mencari informasi bukan hanya dari buku teks, bahan ajar, tapi juga bisa di sumber lainnya yang relevan. Kemudian tadi masih sama seperti Ibu Nur Samsi yang sebelumnya ya, membuat kesimpulan. Saran saya kesimpulan, kalau bisa siswa yang membuat, Pak Rizky, kita yang mengarahkan ya, dan kaitkan dengan tujuannya, supaya kita bisa melihat apakah siswa bisa mencapai dari tujuan yang telah kita tetapkan. Ada berapa tadi tujuannya Pak Rizky? Tujuannya ada 5 Bu. Ditampilkan ya? Iya Bu. Ya, arahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari materi tersebut. Kemudian yang berikut hanya agak tidak runtun di penutupnya Pak Rizky. Tadi Pak Rizky refleksi dulu baru kesimpulan. Sebaiknya kesimpulan dulu baru refleksi. Jangan lupa penilaiannya, ada penilaian belajarnya. Selain penilaian proses kan pada saat mereka bekerja berkelompok, ya. Penilaian. Rizky ada enggak penilaian ada, Bu, ada. hasil belajar? Oh iya, jadi nanti sebenarnya harus tampil juga tadi Bapak memberikan penilaian hasil belajarnya. Terima kasih Bu. Ibu Haja atas masukannya dan koreksiannya, bisa membuat kita untuk memperbaiki lagi di mana letak kekurangan-kekurangan dari apa yang sudah kita tampilkan.